menaikkan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan misi penebusan manusia dengan jalan mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, maka 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus sendiri selama hidupnya di dunia telah beberapa kali mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia berasal dari surga. Antara lain di dalam Yohanes 6 ayat 38, Yesus berkata, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Karena dia datang dari surga, maka dia juga kembali ke surga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan kealahannya. Jadi jelas bahwa Yesus bukan manusia yang dianggap sebagai Allah. Yesus bukan manusia yang diangkat menjadi Allah. Dan Yesus juga tidak pernah mengangkat dirinya menjadi Allah seperti yang disangkakan banyak orang di luar kekristenan. Sesungguhnya Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Apa yang Yesus lakukan setelah terangkat ke surga sampai hari ini? Markus 16 ayat 19 mengatakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Dia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus sendiri pernah berkata dalam Markus 14 ayat 62, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa." Apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Dan apa pentingnya buat kita? Yang pertama, Dia memiliki kuasa atas segala sesuatu. Istilah duduk di sebelah kanan Bapa di dalam konteks kerajaan kuno berarti berbagi otoritas. Jadi sebagaimana Bapa menguasai segala sesuatu, demikian juga Yesus sebagai anak, Dia juga menguasai segala sesuatu. Sebagaimana disebutkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi demikian. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita ingat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid." Kita seringkali merasa tidak mampu melaksanakan raport kelima dari wanita bijak, yaitu melaksanakan amanat agung. Dan memang kita tidak akan mampu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Namun, mengandalkan kuasa Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, kita akan dimampukan menolong wanita-wanita di sekitar kita, bukan hanya mengenal Yesus dan dipulihkan, tetapi juga menolong mereka bertumbuh menjadi murid-murid Kristus. Yang kedua, apa artinya Yesus duduk di sebelah kanan Allah dan apa pentingnya buat kita? Yaitu Dia menjadi pengantara Tuhan. Di dalam Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kematian dan kebangkitan Kristus telah membenarkan kita yang percaya dalam namanya. Setelah naik ke surga, Ia tidak berdiam diri dan menikmati segala kemuliaan yang telah Dia miliki sejak kekekalan. Tetapi Dia tetap bekerja, yaitu menjadi pengantara kita dengan Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan Ia memohon untuk kita. Di dalam terjemahan TB1 dikatakan Ia menjadi pembela kita kepada Bapa. Kita adalah orang berdosa, namun Yesus menjadi pengantara kita, sehingga Bapa melihat kita melalui Yesus anaknya yang telah menebus kita, bukan lagi sebagai musuh yang harus dibinasakan,
melainkan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Bahkan Bapa melihat kita sebagai anak-anaknya yang kekasih. Itu sebabnya di dalam Roma 8 ayat 33 sampai 35 dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang dibangkitkan, duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada apapun dan kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sahabat BB, kita memang hidup di tengah dunia yang bukan saja memiliki cara hidup yang berbeda dengan kita, tetapi juga dunia yang membenci kita, bahkan secara aktif menghina, merendahkan, memfitnah, dan berusaha menyingkirkan kita. Namun jangan takut dan gentar, terus saja fokus memiliki cara hidup yang baik sebagaimana dicanangkan di dalam rakernas kita yang lalu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berdoa memohon bagi kita di hadapan Bapa, sehingga kita kuat dan dimampukan mengejar kekudusan dalam hidup pribadi dan menebar kebaikan dalam kehidupan di depan orang. Sampai kapan? Sampai pada akhirnya kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenangan. Amin.